Selamat sore Bapak, perkenalkan saya fisioterapis Nadia yang akan melakukan pemeriksaan pada hari ini. Selamat sore Bu. Apakah benar dengan Bapak imun dengan usia 28 tahun? Ya betul. Oke. Apakah Bapak memiliki riwayat polio sejak usia 7 tahun pada tulang kiri Bapak? Ya benar. Oke. Keluhan utama apa sih yang paling mengganggu Bapak pada saat ini? Saya tuh merasa di bagian kiri saya tuh mulai lemah, apalagi kalau di bawah saat berjalan. Oke. Sejak kapan mulai terasa keluhan itu Bapak? Sekitar 2 tahun terakhir. Oke. Kalau digunakan aktivitas harian bagaimana Bapak? Cepet capek, apalagi kalau misalnya di bawah jalan agak jauh dan berdiri terlalu lama. Apakah ada nyeri juga Bapak? Ada Oke, nyeri dimulai terasa di bagaimana Bapak? di area lutut sama kedua kaki bagian kiri sini. Oke. Kalau dinilai dengan angka 0 sampai 10, kalau 0 itu tidak terasa, kalau 10 baru mulai terasa sakit Bapak, kira-kira di angka berapa? Sekitar 5. Oke. Apakah aktivitasnya mulai terasa terganggu Bapak sehari-harinya? Iya, bahkan saya tuh naik turun tangga aja tuh udah mulai kesulitan. Jadi saya tuh kadang berpegangan atau pakai tongkat gitu. Baik Bapak, hari ini kami akan melakukan pemeriksaan menggunakan beberapa kuesioner. Nanti Bapak cukup menjawab sesuai kondisi, sesuai yang Bapak rasakan dan alami. Baik, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya Fatigue Severity Scale atau FSS, yang dimana ini terdapat kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan yang terdapat skala 1 sampai 7. Kalau angka 1 artinya sangat tidak setuju, kalau angka 7 berarti artinya sangat setuju. Apakah mudah dipahami Bapak? Iya Bu. Oke, saya mulai ya Bapak. Pertanyaan pertama, apakah motivasi Bapak menurun ketika Bapak sendiri merasa lelah? Kalau saya mengakan karena kaki saya sakit sih saya setuju banget, jadi saya kasih nilai 6. Oke, yang kedua, apakah olahraga membuat Bapak lelah? Untuk kondisi kaki saya seperti ini sih itu sangat lelah ya, jadi saya kasih nilai 7. Oke, selain olahraga, apakah aktivitas sehari-hari itu juga membuat Bapak merasa lelah? Iya, itu saya kasih 6 karena saya naik tangga aja kan susah ya, saya kasih 6. Oke, terus pertanyaan keempat, apakah kelelahan ini mengganggu fungsi fisik bagi Bapak sendiri? Iya, jadi saya kasih 6. Oke, terus pertanyaan kelima, apakah kelelahan ini sering menimbulkan masalah bagi Bapak sendiri? Iya, saya tuh berjalan aja kan harus bisa berjalan tepat ya, jadi kayak kesulitan untuk berjalan jauh, jadi saya kasih 6. Terus pertanyaan keenam, apakah kelelahan Bapak mengalami fungsi fisik yang berkelanjutan? Iya, sangat ya, jadi saya kasih 7. Oke, terus pertanyaan ketujuh, apakah kelelahan mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tertentu Bapak sendiri? Iya kan saya harus bekerja ya, jadi karena kondisi seperti ini saya terbatas untuk bisa sendiri. Saya dari rumah saja, jadi saya kasih angka 7. Oke, terus pertanyaan ke-8, apakah kelelahan adalah salah satu gejala yang paling melumpuhkan Bapak sendiri? Iya sangat ya, karena kan ya karena jika saya lelah tuh saya ya cuma bed rest, bahan aja mulai kamar gitu. Jadi saya 7. Tujuh ya. Oke, pertanyaan terakhir, apakah kelelahan mengganggu pekerjaan, keluarga, atau kehidupan sosial Bapak sendiri? Kalau pekerjaan iya, tapi kalau keluarga kan karena saya di rumah, jadi saya tuh masih bisa lah untuk makan malam bareng atau sosial paling di depan rumah sih, tapi jadi saya kasih 6 aja. Oke, Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan bandar tulis, di mana ini tuh bertujuan untuk menilai kemampuan aktivitas Bapak sehari-hari di rumah. Nah, di sini saya nanti akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, nanti Bapak tinggal jawab aja ya Pak. Oke, saya mulai di sini. Apakah Bapak di rumah makan itu perlu bantuan atau Bapak bisa makan sendiri? Mungkin saya masih bisa karena makan kaki ya. Jadi masih bisa ya Pak? Iya. Ya, terus apakah mandi Bapak itu perlu bantuan? Kalau mandi saya masih bisa, mungkin tapi agak kesulitan sedikit karena mandi kan harus berdiri ya, sekarang kan saya sakit jadi mungkin masih bisa sih, tapi kalau dia masih berpegangan pada mimpi atau Ya. Untuk berpakaian apakah Bapak bisa sendiri atau ada perlu bantuan orang tua? kalau berpakaian saya masih bisa, kan bisa di kasur atau di kursi untuk berpakaian, jadi masih bisa mandi. Ya, kalau untuk buang air besar, Kalau air besar saya masih bisa, kan saya tuh kebetulan kalau lagi duduk, jadi saya duduk pada sini jongkok atau masih bisa. nah kalau untuk penggunaan kamar mandi atau toilet apakah Bapak perlu bantuan untuk jongkok atau duduk itu kalau ada? Kalau tadi kalau itu kan jongkok ya, untuk buang air besar itu masih mampu, tapi kalau yang mungkin mandi itu harus pegangan pada
tinggi, jadi harus ada ribuan sendiri. Nah, kalau untuk berpindah tempat, apakah mereka perlu bantuan orang lain atau Bapak bisa sendiri? Kalau misal dari kasur untuk berdiri, saya bisa sih, tetapi jalan pelan-pelan dan harus megang sesuatu karena sakit dan kaki saya ini bisa tapi pelan-pelan. Oke, apakah Bapak bisa mobilitas seperti kayak berpindah tempat dari kursi atau ke kasur itu? Bisa, ya, pegangan sama sesuatu. Bisa. Oke. Kalau untuk turun tangga mungkin di rumah lantai 2 tuh. Nah, untuk tangga itu saya kalau sakit ya, jadi saya berpegang pada pagar tangga itu. Oke, nanti untuk hasilnya akan dibacakan oleh rekan saya kan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, tadi saya udah lihat ya hasilnya untuk yang SSS ini, yang Bapak kuesioner bawah ini, Bapak kebanyakan di angka 6 dan 7 ya. Dan kita bisa lihat di sini ada skornya di 6,5. Nah, skor di atas 4 ini Bapak menunjukkan fatigue atau kelelahan yang cukup signifikan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa Bapak ini mengalami fatigue berat dan dapat mempengaruhi aktivitas kesehatan Bapak atau aktivitas sehari-hari Bapak. Itu benar? Iya, saya tuh akhirnya itu merasa sangat lelah. Tapi emang cukup akurat ya kuesioner ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke indeks Bumble. Oke Bapak, untuk Bumble ini kita bisa lihat di sini skornya ada di angka 75. Untuk angka 75 ini masuk dalam kategori yang untuk kegantungan modern. Bapak bisa dilihat di sini, sebenarnya Bapak masih dalam kategori yang mandiri, namun untuk mobilitasnya Bapak cukup terganggu. Bapak tidak bisa naik turun tangga, ya terganggu ya naik turun tangganya. Iya. Untuk jalan juga terganggu ya Pak. Iya, saya terganggu. Jadi kayak terganggu dan harus membutuhkan bantuan. Nah, berarti mandiri sih cukup baik, tapi mobilitas saja yang kurang. Oke, Bapak punya segitu aja. Kuesioner kita yang hari ini ada 2. Ini bisa dilanjut oleh SMA. Oke, baik Bapak, sebenarnya ada tujuan bersamanya, maksudnya ada PSK atau Prescriptive Quality Scale, dari mana kuesioner ini untuk menilai apakah Bapak tidur selama 1 bulan. Tujuannya untuk menilai kualitas yang baik atau buruk juga deteksi yang ada di tidur. Di PSCI juga ada beberapa aspek nih, durasi waktu tidur, seberapa lama waktu tidur, dan lainnya. Lalu ada skor item juga 0 sampai 3. Setiap item diberi skor 0 sampai 3, lalu di belakang itu skor 0 sampai 21. Di mana skor yang lebih dari 5 itu dia mengalami gangguan kualitas tidur Bapak. Nah, selanjutnya ini ada form SF36 di mana itu digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kualitas hidup Bapak secara umum. Pertanyaannya itu mencakup keseharian Bapak seperti rasa nyeri, emosional, energi, dan hubungan sosial Bapak selama beberapa minggu terakhir ini. Nah, di sini ini tidak ada jawaban benar atau salah, jadi Bapak jawab aja sesuai yang benar-benar Bapak rasakan. Pertanyaannya ada portfolio sebelum kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner ini berisi tentang keluhan yang Bapak alami setelah Bapak ini mengalami portfolio. Nah, umumnya dalam pertanyaan di kuesioner ini itu tentang apakah Bapak ada keluhan kelemahan otot yang semakin terasa, atau Bapak mungkin mudah lelah, apakah Bapak mengalami menopause sendiri, lalu apakah aktivitas sehari-hari Bapak terganggu, serta apakah Bapak ini terganggu dalam bergerak dan beraktivitas. Oke Bapak, jawaban dari pertanyaan ini dapat membantu kami dalam menilai kondisi dan perkembangan gejala yang Bapak alami. Semakin tinggi nilai atau skor yang Bapak peroleh dari kuesioner ini, berarti semakin tinggi gejala yang Bapak alami dan memperberat kondisi Bapak sehari-hari. Jadi ada 3 kuesioner sebenarnya yang belum kita periksa pada Bapak, tapi itu nggak apa-apa karena kuesioner utamanya itu adalah SSS. Oke, terima kasih ya. Baik Bapak, berdasarkan hasil analis dan pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan progresif pada tulang kiri, titik berat serta keterbatasan aktivitas fungsional di kepala. Nah, hasil tersebut sesuai dengan gambaran klinis post-polio syndrome. Oke, namun Bapak masih bisa mandiri untuk melakukan aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian, dan ke toilet. Tapi Bapak mengalami hambatan pada mobilitas Bapak. Nah, kita juga menyarankan kepada Bapak nih supaya dilakukan evaluasi dan kali fisioterapi supaya nantinya Bapak ini dapat mempertahankan fungsi aktivitas Bapak secara mandiri dan konsisten. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk saat ini tidak ada sih. Terima kasih ya. Terima kasih juga Pak
Assalamualaikum warahmatullahi